Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji beserta Bapak pembimbing. Pada kesempatan kali ini, saya Eva Makarim Fani dengan NIM 20108528 akan mempresentasikan hasil skripsi saya mengenai peran diplomasi Parlemen Indonesia di Interparliamentary Union atau IPU dalam resolusi konflik Rusia-Ukraina tahun 2022-2024. Penelitian ini saya mulai dengan latar belakang bahwasanya ada 190.000 tentara Rusia yang mengepung Ukraina sejak Februari 2022. Namun, Putin berdalih bahwa hal ini hanya untuk latihan militer. Setelah itu, Zelensky berpidato di Munich Security Conference dengan dua pembahasan. Yang pertama yaitu memperjelas kedudukan Ukraina di NATO, dan juga yang kedua menyesal telah menyerahkan kepemilikan nuklir kepada Rusia berdasarkan pada memorandum Budapest. Lalu, 24 Februari, tepatnya pukul 6 pagi, Putin mendeklarasikan Special Military Operation yang menyerang kota-kota Ukraina seperti Berdyansk, Chernihiv, Kharkiv, Odessa, Sami, dan juga Kiev. Setelah invasi terjadi, OHCHR menyatakan bahwa ada 9.614 korban yang meninggal dan juga Wamendagri Ukraina melaporkan bahwa 26.000 masyarakat hilang yang terdiri atas warga sipil dan juga tentara. Ukraina kemudian mengumumkan darurat militer. Banyak pihak yang tentunya mengecam tindakan Rusia seperti mendesak Rusia untuk stop war dan memberlakukan sanksi. Nah, di posisi ini, Indonesia melalui DPR RI merespon dan menyayangkan operasi dari Rusia karena telah mencoreng UN Charter, hukum internasional, dan territorial integrity. Dan DPR RI itu mengamanatkan BKSAP sebagai AKD untuk active actors dalam ujung tombak diplomasi parlemen. Terkait dengan rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian, saya jabarkan dalam beberapa penjelasan berikut. Untuk manfaatnya, saya bagi kedua tahap. Yang pertama akademis, yaitu penelitian ini bermanfaat untuk menjadi literatur rujukan bagi studi HI, khususnya mengenai lingkup legislatif, dan praktisnya bermanfaat sebagai sumbangsi pemikiran analitis tentang bagaimana peran dari diplomasi parlemen itu dalam mendorong resolusi konflik. Nah, untuk studi pustaka, ada 5 studi pustaka di mana bertujuan bagi saya untuk bisa memahami lebih lanjut bahan tambahan risetnya, memperlihatkan gap penelitian, serta menunjukkan adanya relevansi terhadap penelitian. Nah, jadi kelima studi pustaka ini terkait dengan politik luar negeri Indonesia bebas aktif dalam respon konflik Rusia-Ukraina. Habis itu juga ada peran dari institusi internasional yang dapat membantu tata kelola pemerintahan semakin demokratis. Yang ketiga, ada peran dari DPR RI di resolusi konflik Myanmar, khususnya krisis Rohingya tahun 2017-2019, dan juga yang keempat kiprah DPR RI dalam memimpin AIPA 2011-2012, dan yang kelima yaitu peran penting yang diperlihatkan oleh diplomasi parlemen, di mana diplomasi ini memperkuat representasi dan legitimasi keputusan luar negeri. Parlemen melengkapi upaya diplomasi pemerintah sehingga mampu untuk membawa gagasan yang berbeda dan tetap memperluas jejaring internasional. Untuk kerangka pemikiran, saya awali dengan penjelasan diplomasi, di mana diplomasi itu berkaitan erat dengan penyelesaian konflik melalui upaya damai. Dan diplomasi itu tidak hanya dilakukan oleh duta besar, tapi juga setiap orang kapabilitas untuk melakukannya. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh National Museum of American Diplomacy, bahwa ada 3 keterampilan berdiplomasi. Yang pertama relational, yang kedua informasional, dan yang ketiga yaitu operational skills. Nah, jadi dari kerangka pemikiran ini saya mendapatkan kerangka parliamentary diplomasi yang sejalan dengan penelitian di mana DPR RI sebagai lembaga legislatif Indonesia. Nah, uniknya, parliamentary diplomasi itu dari 9 track diplomasi, multi track diplomasi itu tidak terhimpun di salah satunya, tetapi melainkan dia memiliki posisi unik, yaitu di one and half track diplomasi. Hal ini karena parlemen yang merupakan wakil rakyat, dia juga memiliki legitimasi politik sebagai perwakilan pemerintah untuk berdiplomasi mewakili lembaga pemerintah. Dan juga dengan pendekatan parlemen to parlemen serta people to people-nya, memudahkan parlemen untuk lebih fleksibel dalam menjangkau pihak berkonflik. Nah, terakhir kedudukannya, ini merupakan suatu soft power, di mana dia dapat memengaruhi kebijakan dan juga mendorong solusi melalui dialog dan advokasi. Dan diplomasi ini tentu sejalan dengan diplomasi konvensional atau diplomasi pemerintah yang melalui Kemlu. Dan pada konflik ini saya mengambil 4 poin terhadap peran diplomasi parlemen. Yang pertama, dia berperan untuk memberikan pedoman atau rekomendasi. Yang kedua, dia bertindak sebagai pengawas. Yang ketiga, dia memantau situasi HAM. Dan juga yang keempat, dia mengkritik pihak-pihak yang menolak untuk bekerja sama dalam perdamaian. Nah, untuk metodologinya di jenis penelitian saya jabarkan seperti berikut. Untuk batasannya dari 2022-2024 dan level analisisnya seperti berikut. Teknik pengumpulan data dan juga teknik analisis data. Nah, untuk sistematika penulisan dari bab 1 hingga bab 5 akan saya jabarkan dalam poin berikut ini.
Masuk ke bab kedua mengenai diplomasi parlemen Indonesia di IPU, saya awali dengan rekam jejak di mana Indonesia memiliki rekam jejak yang positif, yaitu diplomasi parlemen itu didukung oleh tiga undang-undang. Yang pertama yaitu Pasal 5 Ayat 2 UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Yang kedua Pasal 69 Ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang fungsi DPR yang mendukung politik luar negeri dari pemerintah. Dan yang terakhir itu pasal 116 UU MD3 mengenai pelaksanaan diplomasi parlemen yang diamanatkan kepada BKSAP sebagai executive. Nah, lanjut ke partisipasi parlemen Indonesia di IPU. Jadi, untuk tujuannya, Indonesia itu baru bergabung di IPU pada tahun 1959 dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai isu domestik dan interdomestik. Indonesia juga memiliki kepentingan nasional yang perlu dipenuhi dengan berpartisipasi di berbagai forum yang bertemu dengan berbagai stakeholders yang strategis. Nah, untuk peran sendiri di IPU itu DPR RI secara rutin menghadiri assemblies yang diadakan setiap 2 kali setahun dan juga baru rutin mengirimkan delegasinya itu sejak 1976. Delegasi Indonesia hadir tentunya tidak hanya sebagai pendengar, tapi juga aktif dalam menyuarakan beberapa concern Indonesia. Dan dengan aktif tersebutlah Indonesia menjadi di beberapa kesempatan itu diamanatkan sebagai anggota drafting committee dan hal tersebut tentu memberikan kiprah yang positif bagi Indonesia. Dan keaktifan tersebut sejalan dengan pembukaan UUD 1945. Untuk strategi diplomasi Parlemen Indonesia itu diawali dengan kajian komprehensif, seperti memetakan isu prioritas, mempertimbangkan agenda diplomasi, dan mencermati kebijakan diplomasi. Nah, jadi diplomasi parlemen itu selalu beriringan dengan Kemlu, di mana Kemlu selalu mengeluarkan PPTM setiap tahunnya. Dan pada tahun 2022 itu menjadi tahun yang penting bagi diplomasi Indonesia, karena setelah DPR RI itu melaksanakan rapat kerja dengan Komisi 1 dan BKSAP, di tahun 2022 itu Indonesia memegang presidensi G20 sekaligus tuan rumah bagi IPU Assembly ke-144. Di tahun berikutnya, 2023, Indonesia menjadi ketua ASEAN dan tuan rumah bagi AIPA ke-44. Serta di tahun ini, Indonesia menyatakan sikap leading by example sekaligus tuan rumah bagi WWF ke-10. Hal tersebut karena sikap ini dapat memperlihatkan bahwa setiap negara mampu berpartisipasi untuk mendorong resolusi konflik meskipun dengan perbedaan kondisi lembaga. Nah, selanjutnya keberhasilan. Jadi di sini saya menyoroti keberhasilan diplomasi parlemen yang menyoroti resolusi konflik terhadap permasalahan krisis Myanmar, krisis kemanusiaan di Myanmar, yaitu etnis Rohingya pada tahun 2017. Jadi Indonesia berhasil mendorong suatu resolusi yang diadopsi pada IPU ke-137. Nah, jadi resolusi tersebut berhasil mendapatkan affirmative vote sebanyak 1.027 suara, negative vote sebanyak 35 suara, dan abstention sebanyak 205 suara. Dengan keberhasilan tersebut, dapat dipahami bahwa DPR RI berhasil mendapatkan international trust dalam mendorong resolusi konflik. Dan inilah yang menjadi urgensi saya untuk meneliti tentang peran diplomasi parlemen dalam hal konflik Rusia-Ukraina. Selanjutnya untuk prospek parlemen Indonesia di IPU ini sangat menjanjikan di mana setelah mendapatkan international trust, Ketua DPR RI juga mendapatkan penghargaan oleh ke Presiden IPU, yaitu penghargaannya IP Ambassador for Promotion of Women Leadership in Parliament, di mana Presiden IPU itu mengagumi Ketua DPR RI sebagai perempuan pertama pemimpin DPR RI. Dan juga perhelatan IPU ke-144 di Bali itu berhasil mencerminkan inklusivitas di mana DPR RI telah mendorong 39% delegasi perempuan dan 27% delegasi parlemen muda hadir di IPU. Nah, masuk ke bab 3, dinamika. Saya awali dengan historis di mana Ukraina itu telah terkoneksi dengan Rusia pada tahun 1921 dengan diperkenalkannya Republik Sosialis Soviet Ukraina. Namun, setelah itu ada kebijakan kolektivisasi yang dikeluarkan oleh Stalin, maaf, di mana menewaskan jutaan orang dan terjadinya tragedi The Bread Basket of the Soviet Union. Lalu setelah Uni Soviet bubar tahun 1991, Ukraina kembali merdeka dan fokus untuk menggerakkan ekonomi pasarnya serta menyediakan persenjataan nuklir. Namun, ketika Memorandum Budapest terjadi 1994, itu Ukraina menyerahkan persenjataan nuklir strategisnya ke Rusia dan juga meminta untuk penghormatan atas territorial integrity Ukraina. Dan setelah itu Putin mendeklarasikan bahwasanya Russians and Ukrainians are one people, a single whole, dan nasionalisme di Ukraina Barat itu melebihi Ukraina Timur karena Ukraina Barat itu lebih condong ke Barat dan juga Ukraina Timur lebih condong ke Rusia. Dan terakhir adanya protes Euromaidan
di mana protes ini berkaitan dengan hubungan erat bersama Uni Eropa, penolakan terhadap ketidakadilan cara hidup dan nepotisme oleh Presiden Ukraina saat itu yaitu Viktor Yanukovych. Dan di waktu bersamaan 2014 setelah protes Euromaidan, Rusia menganeksasi Crimea. Nah, untuk faktor pendorong konflik saya bagi menjadi dua faktor. Untuk internalnya ada family ties, yaitu Kiev sebagai the mother of Russian cities. Yang kedua, Russian diaspora, bahwa ada 17,3% di Rusia sebagai masyarakat Ukraina. Yang ketiga, superpower image, karena Rusia sebagai hegemon tentunya tidak ingin jatuh dan juga tidak ingin kurang daripada kekuatan Barat. Yang keempat, yaitu Crimea, di mana kota Sevastopol itu telah menjadi pelabuhan utama bagi armada laut hitamnya Rusia. Selanjutnya, thread di mana Rusia memiliki visi untuk menghimpun Ukraina ke anggotanya di Eurasian Economic Union. Nah, untuk energi, ini Ukraina sebagai jalur transit bagi pipa energi Rusia ke Eropa Tengah dan Eropa Timur. Dan yang terakhir, political sway, di mana Rusia memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk terus mempertahankan pengaruhnya ke negara bekas Uni Soviet. Untuk faktor eksternalnya, ada dua. Yang pertama, ekspansi NATO, di mana NATO semakin hari itu semakin mendekati perbatasan Rusia, dan Rusia menganggap hal ini sebagai ancaman. Dan oleh sebab itu, Rusia melaksanakan special operation militer. Yang kedua yaitu keterlibatan Barat, di mana Barat khususnya AS ataupun Uni Eropa terus memberikan bantuan seperti militer ataupun bantuan luar negeri untuk menyupport Ukraina dari Rusia. Nah, untuk perkembangan konfliknya dari 2022 hingga 2024, telah dipahami bahwa kedua negara intens untuk berdiplomasi dan juga bernegosiasi, seperti Ukraina dari 2022 hingga 2024 rutin dan juga intensif terhadap dialog perdamaian dan menggait beberapa stakeholders. Nah, untuk Rusia sendiri, dia terus mempertahankan dirinya seperti tetap melanjutkan serangan ke Kharkiv, terus juga ada penangguhan kerjasama militer dengan AS. Selanjutnya juga ada pertemuan dengan beberapa stakeholder strategis seperti Belarusia dan Kim Jong. Untuk sistem internasional itu masih mendesak serta menyerukan invasi harus diberhentikan dan Rusia harus menarik kembali militernya serta adanya surat perintah penangkapan oleh ICC serta Parlemen Eropa menetapkan bahwa Rusia itu sebagai state sponsor of terrorism. Ini adalah perkembangan konfliknya dari 2022-2024 sesuai dengan batasan penelitian saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang intervensi pihak eksternal. Jadi, Sekjen PBB telah memenuhi permintaan Ukraina untuk melaksanakan pertemuan darurat bersama Dewan Keamanan PBB. Nah, pada awalnya, Sekjen PBB mengatakan bahwa Putin harus memberikan kedamaian di Ukraina. Namun, ketika Putin masih terus melaksanakan invasi, Sekjen PBB mengubah statementnya untuk meminta militer Rusia mundur dan konflik harus berhenti sekarang. Nah, PBB terus berkomitmen untuk tetap tinggal dan memberikan bantuan kemanusiaan, dan ada beberapa aktor internasional yang terus concern seperti AS, Uni Eropa, Kanada, Jepang, dan Australia yang memberikan sanksi kepada Rusia. Terkait prospek ada tiga. Yang pertama dari Departemen Studi Perang yaitu Barbara menyatakan war will drag on but not indefinitely. Jadi kondisi dari konflik ini masih belum tentu dan hasilnya tergantung dari keputusan politik yang ada di Washington dan Brussels. Yang kedua dari mantan Direktur Jenderal Michael Clark, A Year of Consolidation Ahead. Jadi kondisi ini mendorong banyak agenda konsolidasi karena kedua negara ini masih terus memerlukan pemasukan lainnya seperti Moskow itu masih memerlukan peralatan dan tenaga terlatih terhadap strategi militer yang strategis, dan Ukraina yang masih memerlukan bantuan militer sekaligus bantuan luar negeri dari Barat. Ketiga, prospek dari mantan komandan jenderal yaitu Ben, Ukraine will press Russia around Crimea. Jadi kondisi ini terlihat karena Rusia itu sudah tidak mampu untuk lebih tegas masuk ke Ukraina dan tetap menetap di wilayah-wilayah yang berhasil dianeksasinya. Karena Rusia berpandangan bahwa dia hanya ingin melihat Barat telah menyerah untuk menggait Ukraina. Dan oleh sebab itulah Ben beranggapan bahwa Crimea will be the decisive terrain of this conflict. Nah, masuk ke bab 4 mengenai peran diplomasi parlemen. Jadi saya bahas terlebih dahulu mengenai peran IPU. Jadi tiga IPU Assembly yaitu IPU 1, 44, 45, dan 46 itu secara rutin membahas konflik Rusia-Ukraina dan berhasil di IPU 144 itu menghadirkan suatu gugus tugas dari adopsi resolusinya, IPU Task Force. Jadi IPU bersedia untuk menjembatani perbedaan dan terus memfasilitasi peran parlemen dalam berdialog agar perdamaian internasional dapat tercipta.
Peran dari IPU ini mulai dibangun sejak 2022 di mana IPU Task Force berkunjung ke Kiev dan Moskow untuk mengetahui perspektif kedua negara dan mencari lebih lanjut hambatan terjadinya resolusi. Dari laporannya, dapat dipahami bahwa IPU Task Force, Rusia memiliki intensitas damai yang tinggi, tetapi dia memiliki ketakutan akan ancaman dari Barat, karena Ukraina akan bergabung ke pihak Barat. Lain hal dengan Ukraina, dia tidak ingin bertemu dan berdiskusi dengan Rusia karena adanya perintah larangan oleh Presiden Zelensky untuk bertemu dengan Rusia. Pada IPU 145, itu juga tetap berhasil diadopsinya suatu resolusi berkenaan dengan pembentukan pengadilan dengan yurisdiksi khusus untuk menyelidiki serta mengadili pelaku kejahatan perang yang ada di Ukraina. Dan yang terakhir itu IPU Assembly 146, IPU Task Force berhasil mengusulkan 4 rekomendasi. Yang pertama berkaitan dengan nuclear safety, keamanan nuklir, karena dinilai bahwa ketika permasalahan nuklir itu dijangkau oleh suatu negara, maka krisis kemanusiaan akan semakin diperparah dan ini harus dibatasi dan harus dihindarkan. Yang kedua, food security ini berkaitan dengan rantai pasok makanan dunia dan Turki beserta PBB bekerjasama untuk resolusi ini. Ketiga, protection of environmentally vulnerable sites, dan yang terakhir yaitu pertukaran tawanan perang. Nah, untuk intervensi diplomasi parlemen, pasca invasi terjadi itu DPR RI terus mendorong untuk adanya evakuasi WNI dan mendorong Presiden membangun dialog karena Indonesia memegang presidensi G20 dan akan menghelat 2 forum strategis dalam waktu dekat. Nah, Komisi 1 terus mendorong Kemlu untuk mengintensifkan diplomasi hingga ke tingkat tertinggi agar resolusi dapat terjadi dan dapat didukung oleh pemerintah lainnya. Nah, sinergitas dari kedua belah pihak ini terlaksana dengan baik, di mana Indonesia berhasil mencerminkan politik luar negeri bebas aktif dengan imparsial terhadap negara berkonflik dan tentu mengedepankan visinya yaitu dialog dan perundingan. Visi yang dibangun tersebut juga berdasarkan pada keinginan Ketua DPR RI, Bu Puan Maharani, mengenai culture of peace, sehingga wajar DPR RI terus menyuarakan isu ini. Dan intervensi terus dilakukan dengan memanfaatkan 102 GKSB atau Grup Kerjasama Bilateral DPR RI, yang dimana di dalamnya terhimpun juga Parlemen Rusia dan Ukraina, dan Indonesia terus melaksanakan courtesy call dengan keduanya. Intervensi di tingkat internasionalnya itu seperti Indonesia tergabung ke APU Task Force sekaligus inisiator resolusinya, di mana Indonesia menjadi inisiator dan mewakili Asia Pasifik untuk menjadi anggota dari gugus tugas. Tentu ini adalah pencapaian terbaik di diplomasi parlemen Indonesia. Nah, di setiap sela sidang umum IPU, ketika adanya missing ataupun yang perlu menjadi tugas bersama parlemen, itu Indonesia dengan tegas kepada pihaknya sendiri bahwa Indonesia menyoroti rule of law dari UN Charter, hukum internasional, hak asasi manusia, calling to stop war, jaminan rantai pasok makanan, dan mendorong bantuan kemanusiaan. Intervensi tersebut terbagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama, memulai resolusi yang berhasil diadopsi, yaitu terbentuknya IP Task Force, dan menuturkan kinerja IP Task Force karena Indonesia mewakili Asia Pasifik di dalamnya. Untuk terakhir, bab kelima, kesimpulan, saya akan mengambil kesimpulan bahwasanya kondisi geopolitik ini telah mengakibatkan krisis pada negara ataupun dunia. Dan kesempatan kali ini, parlemen itu merupakan perwakilan pemerintah yang memegang andil strategis untuk mendorong resolusi dan mendapatkan international trust dari negara-negara. Indonesia terus dengan berani beradvokasi, terbuka di setiap upaya perdamaian, berkomitmen sesuai dengan pembukaan UUD 1945, tunduk pada hukum internasional, mengedepankan territorial integrity, hak asasi manusia, memprioritaskan kedaulatan negara dan engagement secara menyeluruh. Nah, DPR RI tidak hanya menjadi pendengar tapi juga penyuara atas dasar kemanusiaan dan kedaulatan negara. Dan hal tersebut yang mendorong DPR RI terus aktif menyuarakan konflik geopolitik ini. Terkait saran, dengan metode penelitian beserta deskripsi yang saya coba bangun melalui konsep kerangka diplomasi parlemen, pada bagian saran saya menyarankan agar penelitian selanjutnya terus membahas partisipasi parlemen dalam berdiplomasi dan menyarankan agar konsep ini terus disuarakan dan digaungkan ke riset hubungan internasional. Nah, sebelum saya menutup presentasi ini, saya izin mengutip kutipan dari Wakil Ketua BKSAP, itu Bapak Gilang, bahwasanya Indonesia harus menjadi jembatan perdamaian bagi Rusia dan Ukraina yang tengah berkonflik. Sebagai negara yang memiliki cita-cita luhur, kita harus terlibat aktif mewujudkan perdamaian dunia. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan ataupun kata saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada audiens untuk menanggapi ataupun bertanya terkait presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.